wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang, Jurusan Dasar Akuntansi. kami akan menjelaskan Sekolah Pasar Modal. Dengan dadah. Oke, di sini ada poin pembahasan. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada pengertian pasar modal, tujuan pasar modal, fungsi pasar modal, manfaat pasar modal, risiko berinvestasi, mekanisme perdagangan saham, ada studi kasus, dan terakhir yaitu kesimpulan. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Mengapa sih perlu pasar modal? Kalau kita mengamati perkembangan pasar modal di negara-negara maju, ternyata pasar modal mempunyai peran yang sangat penting, baik dari sisi permintaan modal oleh perusahaan yang biasa disebut emiten atau dalam bahasa Inggrisnya issuer, maupun sisi penawaran oleh pemilik modal, yaitu masyarakat yang biasa disebut investor. Sepertinya keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan, sehingga pasar modal dapat terus berkembang. Bahkan, pasar modal dijadikan tolak ukur kemodernan. Artinya, suatu bangsa atau negara baru berhak menyandang predikat modern kalau pasar modalnya maju. Salah satu kelebihan pasar modal yaitu kemampuannya untuk menyediakan modal dalam jangka panjang dan tanpa batas. Dengan demikian, untuk membiayai investasi pada proyek-proyek jangka panjang dan memerlukan modal yang besar, sudah selayaknya para pengusaha menggunakan dana-dana dari pasar modal. Sedangkan untuk membiayai investasi jangka pendek seperti kebutuhan modal kerja, dapat digunakan dana-dana misalnya kredit dari perbankan. Oke, di sini masih poin pertama yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal atau biasa kita sebut capital market merupakan alternatif bagi para investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Dalam pasar modal, instrumen yang ada memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pasar modal merupakan pasar pada umumnya yang mana mempertemukan antara penjual dan pembeli. Namun perbedaan antara pasar modal dengan pasar pada umumnya yaitu objek yang diperjualbelikan dalam pasar modal instrumen yang ada seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, future, dan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1995, Pasal 1 angka 13, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan pewarna umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran yang penting bagi perekonomian dalam suatu negara. Dalam Susilo 2009 menyatakan pasar modal dapat untuk menjalankan 2 fungsi sekaligus. Yang pertama, pada fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan suatu fasilitas yang mempertemukan 2 kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor serta pihak yang memerlukan dana atau issuer. Fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan karena dalam pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan dalam memperoleh return bagi yang memiliki dana yang disesuaikan dengan karakteristik investasi yang dipilih. Oke, next kita lanjut poin yang kedua yaitu tujuan pasar modal. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu mempercepat tujuan perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham. Yang ketiga, menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Di sini saya akan melanjutkan dari fungsi pasar modal dan manfaat dari pasar modal. Oke, dimulai dari fungsi pasar modal terlebih dahulu. Di sini saya merangkum ada 4 fungsi dari pasar modal. Yang pertama ada sarana penghimpunan dana. Nah, itu pasar modal menjadi tempat bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat melalui penerbitan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Lalu bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Nah, gimana? Dengan pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi seperti yang tadi saham, obligasi, dan reksadana, dan lain-lain lah. Zaman sekarang banyak. Lalu yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan masing-masing. Lalu yang ketiga itu ada
meningkatkan transparansi dan profesionalisme. Nah, perusahaan yang go public, seperti terdaftar di Bursa Efek, itu wajib memenuhi standar pelaporan dan tata kelola yang baik, sehingga itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang terakhir di sini saya merangkum mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa? Karena dana yang diperoleh melalui pasar modal digunakan untuk kegiatan produktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga tentunya menumbuhkan ekonomi. Lalu di sini selanjutnya ada manfaat dari pasar modal. Di sini saya merangkum 4 poin juga. Yang pertama ada sumber pembiayaan. Nah, itu untuk sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Lalu sebagai wahana investasi, kenapa? Karena sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Lalu ada lapangan pekerjaan. Nah, ini tentu menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik pelaku pasar maupun investor. Lalu adanya keterbukaan dan profesionalisme, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Nah, mungkin segitu saja dari saya membahas tentang fungsi dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, bisa ditambahkan atau disanggah. Nah, baik, selanjutnya akan saya serahkan ke tim saya selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko berinvestasi. Jenis risiko berinvestasi yaitu ada 1, risiko pasar. Risiko pasar merujuk pada fluktuasi nilai investasi akibat perubahan dalam kondisi pasar. Faktor-faktor seperti perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan sentimen investor dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang kedua ada resiko kredit. Resiko kredit terjadi ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar kembali hutangnya. Hal ini dapat terjadi pada investasi obligasi atau pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada risiko inflasi. Risiko inflasi terjadi ketika laju inflasi melebihi tingkat pengembalian investasi. Jika pengembalian investasi tidak dapat mengimbangi inflasi, daya beli akan berkurang. Yang keempat ada risiko likuiditas. Risiko investasi berikutnya yang perlu untuk dipahami adalah risiko likuiditas. Risiko investasi jenis ini berkaitan dengan kemampuan investor untuk menjual investasinya dengan cepat dan tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Beberapa jenis investasi mungkin sulit untuk dijual secara instan, seperti properti atau saham yang kurang likuid. Sebelum berinvestasi, penting untuk mempertimbangkan tingkat likuiditas instrumen tersebut dan apakah mampu menanggung risiko investasi tersebut atau tidak. Kelima, ada risiko politik. Risiko politik ini terjadi akibat perubahan dalam kebijakan pemerintah yang berdampak negatif terhadap nilai investasi. Kebijakan fiskal, peraturan perpajakan, stabilitas politik, dan perubahan hukum adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi. Berikutnya ada tips meminimalisir risiko investasi. Meminimalisir risiko investasi bisa dimulai dengan melakukan riset, mengalokasikan dana hingga konsultasi dengan penasihat keuangan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu meminimalkan risiko investasi. 1. Ada mengalokasikan dana ke berbagai instrumen investasi. Salah satu prinsip dasar dalam investasi adalah mengalokasikan dana ke berbagai jenis aset atau instrumen investasi yang berbeda. Dengan cara ini, maka bisa mengurangi risiko kehilangan seluruh modal jika salah satu instrumen investasi mengalami kerugian.
Yang kedua ada melakukan riset. Melakukan riset menyeluruh sebelum melakukan investasi juga bisa membantu meminimalisir risiko investasi. Memahami secara mendalam tentang instrumen investasi yang dipilih, kondisi pasar, tren industri, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang ketiga ada menyesuaikan instrumen investasi dengan profil risiko. Dengan menyadari setiap risiko investasi yang harus dihadapi, perlu menyesuaikan instrumen atau produk investasi dengan profil risiko yang dimiliki. Yang keempat ada memilih investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang cenderung lebih stabil dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Saat berinvestasi dengan tujuan jangka panjang, maka dapat mengurangi risiko fluktuasi harga jangka pendek. Kelima ada manajemen risiko. Tetapkan batas risiko yang dapat diterima sebelum melakukan investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan alokasi aset yang sesuai dengan profil risiko. Keenam ada mengikuti perkembangan pasar. Penting bagi kita untuk mencari tahu informasi terkini mengenai pasar keuangan dan aset yang dimiliki. Perubahan kondisi pasar atau perubahan perusahaan dapat mempengaruhi nilai investasi. 7. Ada berkonsultasi dengan penasehat keuangan. Jika merasa kesulitan dalam mengelola investasi atau mengurangi risiko, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasehat keuangan atau penasihat investasi yang berpengalaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham. Pada mekanisme perdagangan saham terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan saham. Pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama investor, yang kedua perusahaan sekuritas atau broker, yang ketiga Bursa Efek Indonesia atau BI, yang keempat Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, yang kelima Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Selanjutnya terdapat alur atau tahapan-tahapan perdagangan saham. Tahapan yang pertama yaitu investor memasukkan order beli atau jual ke sekuritas. Tahap selanjutnya sekuritas akan meneruskan ke sistem BI atau JATS. Yang selanjutnya sistem akan mencocokkan order atau matching. Selanjutnya transaksi terjadi, maka clearing oleh KPEI, dan yang terakhir akan dilakukan penyelesaian oleh KSEI. Selanjutnya terdapat sistem perdagangan atau JATS. Yang pertama sistemnya yaitu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Jakarta Automated Trading System atau JATS merupakan sistem perdagangan elektronik milik Bursa Efek Indonesia atau BI yang digunakan untuk memvalidasi transaksi saham secara otomatis. Dengan JATS, proses jual beli saham menjadi lebih efisien, cepat, dan terintegrasi tanpa harus dilakukan secara manual. Yang kedua, matching otomatis berdasarkan harga dan waktu. Dalam sistem JATS, order beli dan jual dicocokkan secara otomatis berdasarkan pertama prioritas harga atau harga terbaik, beli tertinggi, jual rendah akan diproses terlebih dahulu. Yang kedua, prioritas waktu. Jika ada order dengan harga sama, maka order yang masuk terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, transparan dan real time. Sistem JATS bekerja secara transparan, artinya semua pelaku pasar bisa melihat data order dan transaksi secara terbuka. Sistem ini juga bersifat secara real time, memungkinkan eksekusi dan pembaruan harga terjadi seketika saat order masuk. Baik, yang selanjutnya terdapat waktu-waktu pada perdagangan saham. Biasanya waktu perdagangan saham pada mekanisme perdagangan saham itu dilakukan pada hari Senin sampai Jumat dan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pukul 9.00 sampai dengan pukul 11.30 WIB waktu Indonesia Barat. Lalu yang kedua terdapat sesi yang kedua pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.00 pada waktu Indonesia Barat. Selanjutnya terdapat jenis-jenis order. Jenis-jenis order yang pertama adalah limit order. Limit order merupakan
order untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu atau lebih baik. Contohnya, investor ingin membeli saham maksimal di harga Rp1.000, maka order hanya dieksekusi jika harga pasar lebih besar daripada Rp1.000. Yang kedua, market order. Market order ini untuk membeli atau menjual saham pada harga terbaik yang tersedia di pasar saat itu. Cepat tereksekusi, tetapi harga akhir bisa berubah tergantung kondisi pasar saat itu. Yang ketiga, stop order. Stop order yang baru aktif atau dijalankan jika harga saham menyentuh batas tertentu atau disebut dengan stop price. Biasanya digunakan untuk membatasi kerugian atau mengunci keuntungan. Yang terakhir terdapat GTC order atau good till cancelled. Merupakan order yang tetap aktif hingga dieksekusi atau dibatalkan oleh investor. Tidak kadaluarsa pada akhir hari perdagangan seperti order biasa. Baik, selanjutnya terdapat matching order. Yang pertama, prioritas harga lebih tinggi atau di bawah. Yang kedua, prioritas waktu bila harga sama. Yang ketiga, contoh skenario order matching. Terakhir, siklus penyelesaian T+2. Transaksi diselesaikan 2 hari kerja setelah transaksi. Contohnya, melakukan transaksi di hari Senin, maka penyelesaian transaksi adalah di hari Rabu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Studi kasus runtuhnya Lehman Brothers dan krisis keuangan global 2008. Latar belakang singkat, Lehman Brothers didirikan pada tahun 1850 adalah salah satu bank investasi terbesar dan tertua di Amerika Serikat yang memiliki sejarah panjang dalam bidang perbankan, investasi, manajemen aset, dan perdagangan sekuritas. Pada puncaknya, Lehman adalah pemain kunci di Wall Street, berada di antara 4 besar bank investasi di AS. Akar masalah, gelembung properti dan subprime mortgage. Penyebab utama keruntuhan Lehman Brothers dan krisis keuangan global 2008 berakar pada gelembung pasar properti di Amerika Serikat dan praktik pemberian kredit subprime mortgage yang sangat agresif. Pertama itu mortgage subprime. Bank-bank dan lembaga keuangan termasuk Lehman Brothers memulai memberikan pinjaman hipotek kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk atau tidak memenuhi syarat pinjaman tradisional. Hal ini didorong oleh tekanan politik untuk meningkatkan kepemilikan rumah dan keinginan untuk meraup keuntungan dari booming pasar properti. Yang kedua itu ada sekuritisasi dan derivatif kompleks. Pinjaman-pinjaman subprime ini kemudian dikemas menjadi produk keuangan kompleks yang disebut mortgage-backed securities atau MBS dan collateralized debt obligation atau CDO. Produk-produk ini kemudian dijual kepada investor di seluruh dunia. Lembaga pemeringkat rating agency seringkali memberikan peringkat tinggi pada produk-produk ini meskipun mengandung risiko besar karena struktur kompleks yang menyembunyikan risiko subprime di dalamnya. Lehman Brothers adalah salah satu pemain besar dalam penciptaan dan perdagangan MBS atau CDO ini. Yang ketiga itu ada kenaikan harga properti yang tidak berkelanjutan. Harga properti di AS terus melonjak, menciptakan gelembung. Selama harga terus naik, peminjam subprime masih bisa melakukan refinancing pinjaman mereka atau menjual properti mereka untuk melunasi utang. Yang poin keempat itu ada gelembung pecah. Sekitar tahun 2006 sampai dengan 2007, gelembung properti mulai pecah, harga rumah mulai turun tajam, dan suku bunga pinjaman subprime yang banyak menggunakan bunga mengambang mulai naik. Akibatnya, banyak peminjam subprime tidak mampu membayar cicilan hipotek mereka, menyebabkan tingkat gagal bayar atau default rate melonjak drastis. Nah, keruntuhan Lehman Brothers itu ada sebagai salah satu pemegang terbesar MBS dan CDO yang terkait dengan subprime mortgage. Lehman Brothers terpukul saat keras ketika nilai-nilai aset ini anjlok. Pertama di tahun 2007, krisis mulai terlihat dengan kegagalan beberapa hedge fund yang terkait dengan Bear Stearns, bank investasi lain.
Di Maret 2008, Backstreet diselamatkan oleh pemerintah AS dan diakuisisi oleh JP Morgan Chase dengan dukungan Federal Reserve. Ini menciptakan preseden bahwa lembaga keuangan terlalu besar untuk gagal akan diselamatkan. Di bulan Juni 2008, Lehman Brothers melaporkan kerugian kuartalan terutamanya yang signifikan sebesar 2,8 miliar US dollar dalam 14 tahun. Investor mulai kehilangan kepercayaan. Pada bulan September 2008, Lehman menghadapi tekanan likuiditas yang parah. Upaya untuk mencari pembeli atau mendapatkan bailout dari pemerintah mirip dengan Backstreet gagal. Pemerintah AS di bawah Menteri Keuangan Henry Paulson memutuskan untuk tidak menyelamatkan Lehman Brothers. Sebagian karena kekhawatiran moral hazard, di mana bailout sebelumnya mendorong perilaku beresiko. Pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers mengakui kebangkrutan. Bab 11 menjadikan kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS dengan utang sebesar 619 miliar US dollar dan aset 639 miliar US dollar. Nah, selanjutnya ada dampak global The Lehman Shock. Keuntungan Lehman Brothers bukan hanya tentang kegagalan satu bank, itu adalah klimaks dari krisis sistematik yang menghancurkan kepercayaan di seluruh sistem keuangan global. Yang pertama itu ada pembekuan pasar kredit atau credit freeze. Bank-bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia yang memiliki exposure terhadap Lehman Brothers atau instrumen keuangan yang serupa langsung berhenti saling meminjamkan uang. Pasar uang antar bank, interbank lending atau vital untuk likuiditas berhenti berfungsi. Kedua itu ada penurunan nilai pasar saham. Bursa saham di seluruh dunia jatuh bebas. Investor panik menarik uang di pasar, menyebabkan kerugian sekitar 10 triliun US dollar nilai pasar saham secara global. Yang ketiga itu ada resesi global, the Great Recession, krisis penyebar dari sektor keuangan ke ekonomi real. Perusahaan kesulitan mendapatkan pinjaman, konsumen mengurangi pengurangan bisnis bangkrut dan jutaan rekening hilang di seluruh dunia. AS mengalami resesi terburuk sejak depresi hebat. Yang keempat itu ada krisis utang di Eropa. Dampak juga terasa di Eropa, memicu krisis utang di beberapa negara seperti Yunani, Spanyol, Irlandia, dan Portugal. Yang kelima itu ada intervensi pemerintah besar-besaran. Pemerintah di berbagai negara terpaksa melakukan intervensi besar-besaran, termasuk bailout bank-bank besar misalnya kayak AIG di AS, ada RBS di Inggris. Suntikan modal dan program pembelian aset bermasalah seperti TARF di AS untuk menstabilkan sistem keuangan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah kebutuhan Lehman Brothers menjadi titik balik dan memicu reformasi regulasi yang signifikan di seluruh dunia, termasuk ada Dodd-Frank Wall Street Firm and Housing Protection (AST) di AS, undang-undang komprehensif untuk mereformasi regulasi keuangan, meningkatkan pengawasan dan melindungi konsumen. Pentingnya regulasi keuangan yang ketat menyadari bahwa deregulasi yang berlebihan dapat menciptakan resiko sistemik. Manajemen risiko yang lebih baik. Perusahaan keuangan dituntut untuk memiliki kerangka manajemen risiko yang lebih kuat, terutama untuk produk-produk kompleks. Urgensi pengawasan makroprudensial. Bank sentral dan regulator perlu melihat risiko di seluruh sistem keuangan. Kesimpulan, Sekolah Pasar Modal Akuntansi Keuangan merupakan institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang pasar modal, akuntansi, dan keuangan. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi, analisis laporan keuangan, serta mekanisme pasar modal yang kompleks. Dengan kurikulum yang terstruktur, peserta didik dibekali keterampilan teknis dan praktik yang dibutuhkan dalam industri keuangan. Hal ini menjadi lulusnya tiap bersaing di dunia kerja, terutama di sektor perbankan, investasi, atau perusahaan publik. Pentingnya sekolah pasar modal akuntansi keuangan terletak pada kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan praktik industri. Peserta tidak hanya mempelajari konsep-konsep akuntansi dan keuangan, tetapi juga diajak untuk memahami dinamika pasar modal, termasuk regulasi, risiko, peluang investasi. Pembelajaran yang berbisnis kasus nyata membantu peserta mengembangkan kemampuan analitis dan mengambil keputusan. Dengan demikian, lulusan program ini dapat langsung berkontribusi secara efektif
dalam dunia kerja yang dinamis. Jadi sekolah pasar modal ini berperan strategis dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan adaptif di industri keuangan. Dengan pendekatan pembelajaran praktis, lulusnya mampu menerapkan teori dalam situasi nyata. Keberadaan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di pasar modal, sehingga pengembangan program sejenis perlu terus didukung. Dan sekolah pasar modal ini berperan strategis juga dalam mencetak tenaga kerja kompeten dan adaptif di industri keuangan. Dengan pendekatan pembelajaran praktis, lulusannya mampu menerapkan teori dalam situasi nyata. Keberadaan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di pasar modal, sehingga pengembangan program sejenis perlu didukung. Jadi penjelasan untuk di kesimpulan ini, selain sekolah pasar modal akuntansi keuangan seringkali melibatkan praktis dan ahli industri sebagai pengajar, sehingga peserta mendapat wawasan langsung dari para profesional, kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti bursa efek dan perusahaan sekuritas, juga memperkaya pengalaman belajar. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa atau fresh graduate, tetapi juga bagi profesional yang ingin meningkatkan kompetensi mereka. Dengan begitu, sekolah ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan dan pasar modal. Jadi, secara keseluruhan, dari konsep sekolah pasar modal akuntansi keuangan memainkan peran strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan industri keuangan melalui pendekatan pembelajaran yang komprehensif dan praktis. Program ini mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori, namun juga menerapkan di situasi nyata ataupun kerja di lingkungan Indonesia. Keberadaan sekolah semacam ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negeri ini, khususnya di sektor keuangan. Oleh karena itu, pengembangan perluasan program sejenis perlu didorong terus dan didukung oleh pemerintah sesuai kebutuhan industri yang semakin kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kita